Di antara kisah cinta paling indah di dunia ini, bukanlah kisah antara dua insan yang saling memuja rupa, tapi kisah dua hati yang bertemu karena Allah, saling menuntun menuju surga, dan menjadikan rumah tangga mereka ladang dakwah dan kasih sayang. Itulah kisah cinta Rasulullah SAW dan Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Cinta yang suci, sederhana, dan abadi dalam keberkahan iman. Sebelum menikah, Rasulullah dikenal sebagai seorang pemuda jujur, amanah, dan pekerja keras. Saat itu, beliau bekerja berdagang untuk seorang wanita bangsawan dan saudagar sukses di Makkah, yaitu Khadijah binti Khuwailid, yang dikenal sebagai wanita mulia, cerdas, dan terhormat. Khadijah mempercayakan perniagaannya kepada Muhammad untuk dibawa ke negeri Syam. Dalam perjalanan itu, kejujuran dan akhlak Nabi begitu menonjol. Beliau tidak pernah curang, tidak mengambil keuntungan pribadi, dan selalu berbuat adil. Maisarah, pembantu Khadijah yang menemani Nabi, menceritakan semua kebaikan itu kepada tuannya. Hatinya, yang selama ini kokoh dalam prinsip, tersentuh oleh kemuliaan akhlak seorang pemuda yang penuh cahaya. Setelah mendengar kisah Maisarah, Sayyidah Khadijah yakin bahwa inilah lelaki yang bukan hanya bisa dipercaya dalam harta, tapi juga dalam hidup dan akhirat. Dengan penuh adab, Khadijah mengungkapkan keinginannya kepada sahabatnya, Nafisa, agar menyampaikan maksud kepada Nabi Muhammad, dan ketika lamaran itu disampaikan, Rasulullah pun setuju dengan penuh hormat. Maka terjadilah pernikahan yang penuh berkah antara Muhammad bin Abdullah yang berusia 25 tahun dengan Khadijah binti Khuwailid yang berusia 40 tahun. Pernikahan itu disaksikan oleh para tokoh Quraisy, dan mahar yang sederhana menjadi saksi bahwa cinta sejati tidak butuh kemewahan dunia. Rumah tangga Rasulullah dan Sayyidah Khadijah dipenuhi oleh kasih, ketenangan, dan saling menghormati. Khadijah tidak hanya menjadi istri, tapi juga sahabat dan penopang dalam perjuangan. Dari pernikahan itu, lahirlah anak-anak yang penuh berkah: Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, Fatimah, dan Abdullah. Tidak pernah terdengar pertengkaran, tidak ada keluhan, hanya cinta yang dibingkai iman, dan ketulusan yang menguatkan langkah dakwah Rasulullah. Kelak, saat wahyu pertama turun di Gua Hira, Rasulullah pulang dalam keadaan gemetar. Beliau berkata, selimuti aku, selimuti aku." Sayyidah Khadijah dengan lembut menenangkan beliau, memeluk dan berkata dengan penuh keyakinan, "Tenanglah wahai suamiku, demi Allah, Allah tidak akan menelantarkanmu. Engkau adalah orang yang menyambung silaturahmi, menolong orang lemah, dan menegakkan kebenaran." Kalimat itu menjadi pelipur hati Nabi, dan bukti bahwa Khadijah adalah wanita yang iman dan cintanya satu arah, menuju Allah dan Rasul-Nya. Khadijah wafat di tahun ke-10 kenabian, tahun yang dikenal sebagai Aam al-Hazan, tahun kesedihan, karena Nabi kehilangan dua penopang besar dalam hidupnya, pamannya Abu Thalib, dan istrinya yang tercinta, Khadijah. Namun, cinta Rasulullah kepada Khadijah tidak pernah padam. Beliau sering menyebut-nyebut namanya, mengirim hadiah kepada sahabat-sahabat lamanya, bahkan meneteskan air mata setiap mengenangnya. Suatu hari, Aisyah berkata cemburu kepada Nabi karena sering mengingat Khadijah. Rasulullah menjawab dengan lembut, "Dia beriman kepadaku saat manusia mengingkariku. Dia membenarkanku ketika manusia mendustakanku, dan dengan hartanya dia menolongku dalam perjuangan. Dari dirinya, Allah memberiku anak, Ahmad." Wahai saudaraku, dari kisah cinta Rasulullah dan Sayyidah Khadijah, kita belajar bahwa cinta sejati bukan sekadar perasaan, tapi pengorbanan, kejujuran, dan iman yang berpadu. Cinta yang benar adalah ketika dua insan saling menguatkan untuk taat kepada Allah. Rumah tangga mereka bukan istana megah, tapi tempat lahirnya ketenangan, kesetiaan, dan cahaya dakwah. Semoga kita semua bisa meneladani mereka, membangun cinta yang Allah ridhoi, rumah tangga yang menjadi tempat tumbuhnya iman, dan hubungan yang tidak berakhir di dunia, tetapi berlanjut sampai ke surga.
Setelah wahyu pertama turun di Gua Hira, Rasulullah SAW kini telah resmi diangkat sebagai utusan Allah. Tugasnya amat berat, membawa manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari syirik menuju tauhid. Namun, dakwah ini tak bisa dilakukan secara terbuka, karena masyarakat Quraisy kala itu masih tenggelam dalam kebanggaan terhadap berhala dan kekuasaan dunia. Maka, Rasulullah memulai langkah awal dakwah dengan penuh kebijaksanaan, secara sembunyi-sembunyi, perlahan menyalakan api iman di hati-hati yang siap menerima kebenaran. Selama 3 tahun pertama, dakwah Islam dilakukan dengan sangat rahasia. Rasulullah hanya menyampaikan kepada orang-orang yang beliau yakini memiliki hati bersih dan pikiran yang jernih. Di masa ini, beliau tidak menyeru di pasar, tidak berdiri di hadapan kaumnya, melainkan dari hati ke hati. Tempat berkumpul para sahabat saat itu bukan di masjid, melainkan di rumah seorang sahabat mulia bernama Al-Arkam bin Abil Arkam, di dekat Bukit Syafa. Di sanalah cahaya Islam pertama kali disebarkan secara pribadi dan mendalam. Rumah itu menjadi sekolah pertama umat Islam, tempat iman tumbuh, Al-Quran dipelajari, dan tauhid diajarkan. Orang pertama yang beriman kepada Nabi SAW adalah Sayyidah Khadijah, istrinya yang setia. Dialah yang pertama kali menenangkan Nabi ketika wahyu pertama turun, dan kini menjadi penopang dakwah beliau di setiap langkah. Setelah itu, masuk Islam Abu Bakar Asy-Shiddiq, sahabat dekat Nabi yang dikenal jujur dan mulia. Melalui Abu Bakar, banyak tokoh Quraisy yang akhirnya mengenal Islam. Di antaranya Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sa'id bin Abi Waqqas, dan Talhah bin Ubaidillah. Dari kalangan muda, ada Ali bin Abi Thalib, yang saat itu masih remaja, namun hatinya sudah dipenuhi iman. Dari kalangan budak, ada Bilal bin Rabah, yang kelak menjadi simbol keimanan dan keteguhan dalam menghadapi siksaan. Mereka adalah bintang-bintang pertama di langit Islam, kecil jumlahnya, namun cahayanya menerangi zaman. Meskipun masih dilakukan diam-diam, aroma dakwah Rasulullah perlahan mulai tercium oleh kaum Quraisy. Mereka merasa resah karena ajaran tauhid Nabi Muhammad dianggap ancaman bagi tradisi dan kekuasaan mereka. Tapi Rasulullah tidak gentar. Beliau tetap melangkah dengan penuh hikmah, menyampaikan risalah kepada siapapun yang mau mendengar dengan penuh kasih dan kelembutan. Bayangkan, di tengah kota yang penuh berhala dan kesombongan, ada sekelompok kecil manusia yang duduk diam di rumah Al-Arkam. Mereka belajar tentang keesaan Allah, tentang kejujuran, tentang amanah, tentang surga dan neraka, seolah sedang menanam benih iman yang kelak akan menggetarkan dunia. Dakwah rahasia bukan karena takut, tapi karena bijaksana. Rasulullah mengajarkan bahwa perubahan besar dimulai dari hati yang kuat dan iman yang mantap, bukan dari teriakan keras di jalanan. Sebelum menyeru dunia, beliau menyiapkan manusia, menyiapkan hati-hati yang siap memikul amanah Allah. Inilah pelajaran besar bagi para dai dan penyeru kebaikan di setiap zaman. Jangan terburu-buru ingin dilihat manusia. Mulailah dari diri sendiri, dari lingkungan kecil, dan biarkan Allah yang menumbuhkan hasilnya. Saudaraku, lihatlah bagaimana Rasulullah memulai dakwahnya tanpa kekerasan, tanpa paksaan, tapi dengan cinta, kesabaran, dan hikmah. Dari sekelompok kecil sahabat yang beriman secara sembunyi-sembunyi, lahirlah kekuatan besar yang menerangi seluruh dunia. Maka, bila engkau ingin menyalakan cahaya Islam hari ini, mulailah dari hati. Bersihkan niat, kuatkan iman, dan serukan kebenaran dengan kasih sayang, sebagaimana Nabi telah mencontohkannya. Karena dakwah bukan tentang seberapa banyak yang mendengar, tapi seberapa dalam cahaya itu masuk ke dalam hati. Jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya tentang dunia Islam, sejarah hidup orang-orang soleh, dan kisah-kisah yang syarat akan hikmah dan kebijaksanaan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.